Pemirsa pengamat tata ruang yang juga dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain memberikan penjelasan rinci terkait pentingnya perencanaan tata ruang yang matang dan sesuai dengan aturan. Menurutnya, tata ruang harus mencakup pola dan struktur ruang yang jelas, termasuk pengelompokan wilayah sebagai daerah budidaya, hutan lindung, lahan sawah, hingga pemukiman campuran. Secara teknis, tata ruang sudah seharusnya memuat desain detail terkait pemanfaatan lahan yang sesuai dengan pola yang ditetapkan. Jika wilayah yang berkembang pesat seperti daerah padat pemukiman, apalagi yang rawan longsor memiliki izin mendirikan bangunan, maka bangunan tersebut seharusnya telah memenuhi persyaratan arsitektural, teknis, dan tata ruang. Namun ia menyoroti fenomena di mana banyak rumah dibangun di kawasan lereng dengan kemiringan lebih dari 40% tanpa memperhatikan aspek teknis seperti kekuatan struktur dan perlindungan terhadap pergerakan tanah. Bangunan di atas kemiringan 40% membutuhkan senderan yang dihitung dengan teknologi modern. Sayangnya, kebanyakan rumah tinggal sederhana yang dibangun oleh masyarakat tidak mempertimbangkan aspek ini sehingga rawan longsor. Profesor Rumawan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dampak lingkungan, terutama saat musim hujan. Ia mencontohkan beberapa bencana yang terjadi di Karangasem dan Bangli, di mana jembatan putus akibat banjir dan longsor. Menurutnya, musim hujan yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi malapetaka jika lingkungan tidak dikelola dengan baik. Pergerakan air yang tidak dapat terserap oleh tanah menjadi penyebab utama longsor. Hal ini terjadi karena tanah di lereng tidak dilengkapi dengan struktur pelindung yang memadai. Kalau orang Bali dulu bikin rumah ada songbah namanya. Banten ini bahasa sajen itu untuk dilihat empat apa tidak itu. Jadi kalau songbah tidak ada, air di situ dibiarkan, air akan mencari tempat perembesan kemanapun dia. Mungkin lubang jangkrik pun bisa dicari, lama-lama dia membesar, akhirnya ditarik tanahnya dan menarik tembok pagar, menarik lalu fondasi rumah. Atau kalau tidak, besarnya air di sekitar lingkungan itu menyebabkan amblesnya tanah bangunan itu menyurut ditarik ke bawah katakanlah begitu, sehingga tanahnya menjadi longsor. Dan sering biasanya tanah dan bangunan yang longsor itu menimbun orang yang memang tidak siap menghadapi bencana, mungkin tertidur dan lain-lainnya. Dan ini yang mengakibatkan korban sampai meninggal. Di daerah-daerah yang kemiringannya tidak, misalkan, atau di bawah 40%, itu yang paling mesti diwaspadai adalah saluran airnya itu. Sekali lagi, saluran airnya. Karena mohon maaf, tempo hari kan keringnya lama, sehingga ketika dia meresap itu dengan kayak spon itu mengisap air, akan dengan segera mengisap air, dan begitu dia jenuh dia akan lari kemana-mana, ke kiri kanan, dan akhirnya mendobrak. Dia tidak hanya mendobrak tanah, tembok pun akan didobrak. Artinya dengan skala kekuatan tertentu akan mampu dia mendorong, memecahkan dinding, fondasi rumah, tanah, dan lain-lain. Sebagai solusi, Profesor Rumawan yang aktif sebagai pengamat tata ruang dan lingkungan ini menekankan perlunya edukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang sesuai dengan tata ruang dan teknik konstruksi yang aman. Kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan lahan dan memastikan setiap pembangunan memenuhi syarat teknis agar dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Hendra, Bali TV.